Oke, jadi sebenarnya kalau lihat dari bagaimana pendefinisian kayak dari orang-orang simposium, sebenarnya di sini sudah tidak awam-awam banget terkait hal ekonomi ya. Bahkan mungkin pemahamannya terhadap sektor ekonomi mungkin dikatakan di atas rata-rata. Jadi karena kita sudah nggak bisa mematok lagi kayak itu seperti apa dengan stabilitas ekonomi yang geraknya seperti ini. Tapi kalau dalam sektor ekonomi kita nggak bisa menggunakan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi gimana? Pelaut yang handal tidak lahir di mana? Di laut yang tenang ya. Iya, itu gelombang laut bukan gelombang kestabilan ekonomi, Mas. Kalau gelombang kestabilan ekonomi, gelombangnya itu tidak membuat kalian handal. Ini membuat kalian duafa itu, Mas ya. Minimal tuh kayak mana itu Nigeria ya, yang sekarang bandara satu-satunya bandara sudah diambil alih oleh Cina. Jadi jangan menggunakan pendekatan motivasi seperti itu tidak rasional itu. Jadi dengan seperti itu berarti saya bisa melihat bahwa kita semua di sini yang ada di sini ya, mungkin juga pemirsa yang ada di rumah yang melihat channel ini sekarang, meskipun berapa? 1, 2 itu kita sudah tidak bisa mematok dengan tatanan nilai-nilai yang sudah bersifat material uang, karena ada ketidakstabilan ekonomi tadi yang dipengaruhi oleh inflasi. Nah, terkait itu penyebab inflasi itu adalah nilai irasional yang ada pada nilai uang. Nah, yang paling bertanggung jawab terhadap nilai irasional itu apa-apa yang sudah akan dibela oleh Mas Firman tadi tentang time value of money. Bagaimana Mas Firman? Time value of money itu adalah faktor paling berpengaruh terhadap peningkatan inflasi. Karena kalau kita lihat dalam sistem bank ya, sistem bank. Jangan bang ini yang di film komiknya, bang ini. Di dalam bank itu karena secara umum, tapi kita tidak kasih merek ya, tidak kasih merek. Takutnya kalau ada mereknya nanti bisa pencemaran nama baik ya. Karena kita akan mengkaji sistem dalam sistem perbankan. Ini sistem ini yang dilakukan oleh praktisi ekonomi ya. Jadi kalau saya pribadi mengkategorikan orang itu kaya atau miskin itu dari bagaimana dia berada dalam posisi sistem. Kalau sampean kita di sini dalam suatu sistem perekonomian, kita jadi penganut sistem, penikmat yang menjalankan, kita itu orang miskin. Orang miskin. Kan kita ada di dunia kapitalis sebagainya. Orang kaya itu sudah yang bermain sistem. Nah, orang-orang yang bermain sistem itu ada di dalam sektor perbankan banyak. Ada dalam salah satu saudara-saudara kita itu bermain dalam sistem. Bagaimana cara bermainnya? Anggap saya punya 1M. Trade. Saya punya 1M ya. Amin. Enggak cuma 1M, lebihkanlah. 2M. Saya punya 2M. Saya punya 2 meter. Saya punya 2M. Saya depositkan 1M ke bank. Saya depositkan 1M ke bank selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu konsep time is money berjalan ke saya, senolep apapun saya. Sebangsat apapun, senolep apapun, sesampah masyarakat apapun, saat saya sudah menggunakan time is money dengan mendepositkan uang saya sebesar 1M, maka saya bebas, saya mendapatkan penghasilan. Uang itu akan tercatat 1M sebagai harta kepemilikan saya, ditambah dengan bunga-bunga yang sangat indah, yang lebih harum daripada bunga Rafflesia Arnoldi. Ya ini sistem ya, kita analisis sistem. Praktisi ekonomi melakukan ini. Itu sudah paten ya. Itu uang kita, pasti akan kembali ke kita. Pasti karena dijamin oleh BI. Nah, setelah itu uang deposit kita itu tadi kan sudah kita tanam, kita taruh.
kita ngajukan anggaran pembiayaan dana lagi. Kita beli sektor real ya. 1 M kita depositkan, 1 M kita beli sektor real. Tanah atau apalah gitu. 1 M itu sudah punya kita dengan segala pemasukannya. Kalau nggak salah 1 M itu dalam bank itu tanah, komplek, real estate dan banyak. Ini sektor perbankan. Iya, ditabung, diinvestasikan. Nah, kita kan tadi ya bisa diinvestasikan ke sektor real, bisa diinvestasikan ke dalam bentuk deposito berjangka dan lain sebagainya ya. Anggap diinvestasikan ke dalam ini 1 M itu. Jadi anggaplah kalau 5 juta tiap bulan berarti kita nanti uang itu balik 1 M, anggaplah 1 M 100 juta lah, 1,1 juta balik ke kita. Anggap penghasilan dalam 1 tahun 100 juta loh melalui deposit. 1 M-nya lagi kita belikan tanah. Tanah seharga 1 M. Sertifikatnya kita taruh, ajukan pembiayaan 1 M. Tanah itu atas nama kita. Kita mengajukan pembiayaan dapat 1 M lagi, 3 M kita depositkan lagi. 1 M belikan lagi, ajukan lagi. Sehingga dalam banyak perbankan itu kita dapat mengumpulkan 1 M dalam 1 tahun. Itu orang kaya. Orang yang sudah bermain dengan sistem yang ada. Jadi bagaimana kita sebagai rakyat jelata? Cek. Setelah saya pernah membaca bukunya Morgan Housel dalam bukunya Psychology of Money, dia itu mengilustrasikan kehidupan 2 orang. Yang pertama anggap si A. Si A itu adalah orang yang bekerja sehari-harinya itu sebagai tukang bersih-bersih di sebuah SPBU. Di sebuah apa istilahnya itu ya, pom bensin. Dan si B itu adalah orang yang super duper kaya, lulusan Harvard. Nah, dalam perjalanan bagaimana dia mencapai kekayaan, orang yang sederhana tadi, si A, meskipun dia pada dasarnya adalah orang yang tidak punya dan merupakan seorang penjaga di SPBU, tapi dia itu mampu dengan cermat mengelola uang yang dimilikinya. Sedangkan dia kemudian menjadi orang yang sukses dan melebihi orang yang lulusan Harvard yang kaya tadi. Tapi di sisi lain orang yang super kaya, alumni Harvard dan juga memiliki beberapa perusahaan bergengsi. Tapi dia tidak bisa cermat dalam mengelola uangnya. Artinya dia itu tidak memiliki regulasi diri bagaimana dia mengelola uang secara baik. Dan akhirnya nasib ekonominya tragis. Nah, jadi dari 2 ilustrasi ini bisa disimpulkan bahwasanya orang kaya tidak melulu ditentukan oleh awal penghasilan yang dimilikinya, tapi juga dipengaruhi besar oleh bagaimana dia mengelola terkait uang yang dimilikinya. Gitu. Memang benar kata Prof Haki tadi. Jadi uang itu bukan satuan nilai yang sudah final. Enggak. Justru kalau kita mengamini itu sebagai suatu hal yang final, itu awal dari kehancuran kita. Inilah yang bikin uang itu menjadi suatu hal yang apa ya? Peringkat kedua terumit setelah wanita. Ya Mbak ya. Tapi anehnya wanita itu kok mau ya diiming-imingi uang, padahal itu di bawahnya loh tingkatnya loh. Ya Mbak Risti ya. Padahal uang itu di bawahnya cewek loh, di bawahnya perempuan. Tingkat kerumitannya, tapi kok gampang diiming. Jadi kalau kita sudah memiliki regulasi diri yang baik, tapi kadang ya, sampean regulasi ekonominya baik, tapi sampean masih berada dalam sistem. Kalau dalam satuan ekonomi yang dimaterialkan, sampean tetap jadi kaum buruh. Ya kaum buruh ya gimana? Ya buruh aja. Sama kayak jokes siapa itu? Yang cacat. Anggap kita katakan cacat itu dalam perspektif ekonomi itu orang miskin ya, orang cacat disabilitas ya. Orang disabilitas secara ekonomi itu orang miskin ya.
kita kita secara keseluruhan sepakat untuk memfasilitasi orang disabilitas. Tapi dalam disabilitas ekonomi kita seperti ini sepertinya. Dibiarkan saja. Kita sebagai orang yang apa ya? Orang miskin ya dalam disabilitas ekonomi yang tetap berada pada kemelut sistem tidak akan pernah menjadi kaya. Makanya kalau saya berbicara dari seorang praktisi ekonomi dalam bidang rokok, saya tidak akan sebutkan namanya. Kalau sekarang katanya, mungkin rokok pemerintah bisa kaya, ya kan? Itu seorang praktisi ekonomi. Berarti dia memang adalah calon orang-orang kaya. Bagaimana dia meregulasi, bagaimana dia mengelola keuangan, bagaimana dia merambat, mengekspansi dari sektor ekonomi keluar dari sistem yang belenggu ya. Kalau bahasanya orang-orang ekonomi itu kapitalis ya. Kapitalis yang sudah mulai mesra dengan kekuasaan. Kalau dulu kan nggak mesra kan ya. Justru pemberontakan terhadap raja kan digerakkan orang kapitalis. Ya. Kalau sekarang kan mesra karena bukan raja. Iya pakai mic. Enggak pakai mic. Enggak apa-apa. Kalau yang disebut orang itu orang Oke, ini ada tipologi baru ya. Orang kaya itu adalah kriminal. Dan saya setuju mas, orang kaya itu orang kriminal. Apalagi orang kaya yang tidak peduli sama dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kaya karena tibi maksudnya derma. Gini. Kaya karena tibi itu sama hinanya sama orang yang lebur karena tibi. kita bisa memandang hina orang yang lebur karena tibi kan. Kalau orang yang non Madura ya, bukan orang Madura. Orang lebur karena tibi dia merasa seru sama apa yang ia lakukan sendirian tanpa memperhatikan orang-orang di sekitarnya itu ikut seru atau enggak. Itu karena tibi. Orang kaya itu sama kayak gitu, kayak yang tidak filantropi ya yang akan dibahas pada minggu terakhir. Itu kaya karena tibi. Nah, itu yang tidak memberi kestabilan pada sektor ekonomi. Makanya dalam krisis 98 di Indonesia kan 98 terjadi krisis. Di mana di dalam krisis itu inflasi terlalu besar yang menyebabkan kita sekarang harga rupiah menjadi ribuan. Yang dulunya satuan, sekarang ribuan. Itu kan penyebab inflasi yang terjadi pada tahun 98. Nah, pada tahun 98 itu ada klasifikasi orang yang kaya karena tibi sama orang yang kaya enggak karena tibi. Bagaimana beberapa perusahaan perbankan itu dijarah, dihancurkan sama sistem sosial yang bergerak pada saat itu. Dan ada sebagian perusahaan-perusahaan yang dianggap baik, yang mungkin sering melakukan filantropi, apalagi itu CSR, kepedulian sosial, dan pencitraan lainnya. Sehingga mereka tidak mendapatkan efek samping dari gerakan-gerakan sosial yang menentukan tadi. Oke, mungkin selanjutnya kita akan diskusikan secara umum bagaimana enaknya. Mungkin ada sesuatu yang ingin diperdebatkan mengenai konsep kuantitas Irving Fisher, ilusi uang, hubungan dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau ada seorang yang ahli matematika juga mau mempersoalkan rumusnya. Atau Mas Firman akan mendebat tentang time value of money tadi. Cek. Pembahasan tetap tidak beranjak dari pembahasan tentang uang ya, terutama persoalan nilai uang. Saya sepakat dengan pendapatnya Harari dalam bukunya Money, Hikayat apa gitu dan lahirnya kaum rebahan. Nah itu dijelaskan bahwasanya ada faktor terpenting dari yang tersembunyi di balik uang itu bisa menjadi sebuah nilai yang berharga. Apa itu? Nah kalau kata Harari itu yang menjadi nilai penting dari money value adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan di sini adalah bisa dari bagaimana munculnya uang itu dan juga bagaimana kemudian uang itu bisa menjadi alat tukar. Yang pertama dari lahirnya sebuah uang.
dulu pada era Imperium Romawi, kaisar di sana itu dulu membuat uang logam dengan cara meletakkan foto kaisar di tengahnya. Itu agar menjadi simbol bahwasanya uang itu emang asli. Ini adalah salah satu bentuk kepercayaan dari lahirnya sebuah uang. Dari segi transaksi, uang itu juga bisa lebih berharga jika misalnya dari antara seorang pembeli dan penjual itu sudah memiliki rasa kepercayaan satu sama lain. Nah, saya rasa ada faktor yang lebih penting di situ, trust. Saya sepakat dengan pendapat tersebut. Ada tanggapan atau sanggahan dari yang lain? Bagaimana uang ternyata sekarang digerakkan sama faktor trust, kepercayaan? Mas Firman, sebagai anak ekonomi, Mbak Risti, astagfirullah. Mungkin ada pendapat bagaimana uang trust? Bang Faiz kan anak ekonomi juga. Dan nilai kepercayaan suatu uang. Iya. Jangan kaget ya, emang kepercayaan cuma agama. Jangan kaget, santai aja. Maka kepercayaan gak hanya agama, gak hanya animisme ya Mas Epan ya, dinamis gak hanya itu. Uang juga satu kepercayaan. Agamanya namanya kapitalisme. Iya, yang ateis namanya marxisme. Ada yang agnostik, tahu siapa? Islam. Ya, mau disanggah ada apa-apa. Itu menurut pertimbangan saya emang seperti itu. Memang seperti itu. Sejak awal saya memang tidak menempatkan diri sebagai ke suatu istilah yang mengatakan bahwa uang adalah segalanya gitu. Artinya saya sama sekali tidak percaya dengan uang gitu. Bahwa ada ilusi yang nyata sebenarnya dari proses bagaimana uang itu bergerak dalam kehidupan masyarakat. Nah, saya pernah juga membaca bahwa sebenarnya kenapa bank itu ada satpam itu, dan semua film-film itu memperkenalkan bahwa di bank itu dijaga oleh orang-orang yang berbadan besar, kekar, dan seolah-olah bank itu memang banyak uangnya gitu. Tapi ternyata pada realitasnya itu hanya ilusi gitu. Itu hanya permainan psikologis sehingga orang itu mau tertarik dan mendatangi bank sebagai tempat yang memiliki banyak uang gitu. Nah, bayangkan saja gini. Ketika kita memiliki uang 100 juta lalu kita memilih untuk menempatkannya ke bank atau menyimpan uang itu tadi ke bank. Nah, secara bersamaan kita diberikan sebuah nota yang itu berisi nilai 100 juta gitu. Dan 100 juta uang yang real itu ada di bank. Nah, di waktu yang bersamaan nominal itu menjadi 200 juta gitu. 100 juta berupa cek ya. 100 juta lagi itu berupa uang yang real di dalam bank. Nah, itu sebetulnya ilusi-ilusi uang itu sendiri gitu. Nah, ada juga salah satunya gini. Tapi saya lupa sebenarnya satunya itu apa. Nah, bayangkan sekarang andai kata ada bank pertama gitu, dan kita ini seorang yang pertama mengerti tentang kehadiran bank itu sendiri. Nah, sekarang bank itu katakan mencetak uang 100 juta gitu. Lalu Anda sebagai orang pertama itu meminjam uang gitu. Nah, bank di sini itu mencetak uang 100 juta. Tapi ke Anda itu mengatakan harus mengembalikan 120 juta. Dari mana uang 20 juta itu? Andai kita orang yang pertama yang mengambil uang dari bank tadi. Nah, ini itu sebenarnya ilusi-ilusi itu sendiri gitu. Makanya salah kalau memang menempatkan uang itu sebagai tujuan gitu. Tapi uang sebagai alat mungkin benar gitu. Nah, juga tadi mau menambah sedikit sebenarnya agak ketinggalan ya. Kalau istilah pernyataan uang adalah segalanya karena segalanya butuh uang, itu tidak kontradiksi. Tapi kalau segalanya bukan uang dan lanjutannya adalah tapi segalanya membutuhkan uang, itu baru kontradiksi gitu. Yang saya tanggapi tadi itu gitu. Tapi soal esensi, kalau ada variabel yang jelas ya kita lempar lagi. Tapi kalau nggak ada variabel yang jelas, tentu juga akan bingung antara uang atau segalanya itu tidak membutuhkan uang gitu.
Saya pikir itu dulu gitu. Ada dari yang lain, Mas Sofan mungkin kan Mas Sofan ini anak IPS ya, pemerhati sosial. Jadi Mas Sofan ini memiliki ikatan genealogi pemikiran sama Irving Fisher, orang-orang yang peduli sama kehidupan sosial kemasyarakatan. Makanya Mas Sofan mencurahkan kehidupannya yang bergerak dalam bidang pendidikan apa sosial ya Mas? Iya. Ambogi baru merasa kok. Lagi manja ya. Mungkin ada sanggahan dari Mas Anu, kesepakatan pokok pemikiran baru. Ada suatu yang ingin saya komen dari Irving Fisher itu. Ketika pemateri menjelaskan bahwa dari teori Irving Fisher itu, teori ekonominya ya, itu berasal dari matematika dan ilmu isu-isu sosial. Tapi bahasanya adalah tadi kan tentang nilai uang kan yang dibahas oleh Irving Fisher. Katanya kan tadi nilai uang kan kalau time value of money kan. Nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai uang nanti. Sehingga ketika uang kita ada di orang sekarang atau di siapa ya, itu harus mengandung nilai lebih. Sehingga nanti saat dibayar itu tetap nilai uangnya seperti yang sekarang kan gitu. Itu kan yang dikatakan riba ya kalau di konteks lain ya. Yang saya tanyakan adalah kenapa itu kok dikatakan riba? Karena memang suatu kalau dalam konteks Islam suatu dikatakan riba adalah ketika ada pertambahan jumlah uang tanpa adanya pertambahan risiko. Itu kan poinnya. Nah, dari yang tadi yang dicontohkan adalah ketika saya memberi deposito mendepositokan uang saya terhadap bank dan setiap bulan saya mendapatkan bukan bagi hasil, nanti salah paham, bunga gitu. Bunga dari persentase yang saya depositkan itu berarti kan saya nggak punya risiko di sana. Jadi apa peran sosialnya itu? Karena ketika kita melihat orang yang anggap nggak punya uang 100 miliar, dia untuk mendapatkan mau nabung lah, kan itu yang dikuras tiap bulan kan gitu kan Mas ya. Jadi itu kok seakan-akan dia menggunakan isu-isu sosial, kayaknya dia sosialis, tapi kok bahasan-bahasannya dari tadi kok ke kapitalisan. Itu mana pemahaman saya, mungkin bisa diluruskan ya Mas ya? Oh iya. Kapitalis nggak peduli sosial. Siapa yang ngajarin itu? Bodoh banget sebagai ekonom. Pasti nggak baca The Wealth of Nation ya. Apa itu? Itu yang satunya Kak, yang punyanya Adam Smith tentang apa itu? Moral, tentang moral. Mungkin nggak baca bahwa orang-orang itu yang mengatakan kapitalisme nggak butuh nggak perhatian sama kehidupan sosial, itu kan kapitalisme abal-abal. Kapitalisme abal-abal, apalagi kalau sudah pakai konsep itu rebranding. Ya, branding yang laku, yang peduli sosial, men. Karena emang butuh mobilisasi sosial. Emang dikatakan kan sekarang dikatakan kapitalis hanya karena orang itu kaya baru kapitalis. Bill Gates kapitalis dong, meskipun dia sudah CSR sedemikian rupa. Emang untuk dikatakan sosialis dia harus miskin dulu. Saya butuh gini, enggak seperti itu. Jadi kenapa tadi dikatakan itu pemerhati isu-isu sosial itu yang menjadi motif. Jadi gini, Irving Fisher suka sama matematika. Dia juga peduli sama kehidupan sosial. Bagaimana relasi antara keduanya? Jadi dia menemukan apa yang ada dalam diriku, anjay. Apa yang menjadi nilai plusnya. Bagaimana dia memiliki pemahaman lebih terhadap hal-hal yang bersifat matematik. Ya. Itu guna menjawab kebutuhan sosial, jalur apa? Dan yang paling efektif ekonomi. Nah, jadi yang menjadi pokok permasalahan kadang di sini. Ini yang dipermasalahkan sama Prof. Abdul Manan dalam ekonomi Islam ya. Tentang perdebatan ekonomi nih. Suatu teori itu menjelaskan gejala
atau teori itu menimbulkan gejala? Gimana menurut teman-teman? Suatu teori itu menjelaskan gejala atau teori itu menimbulkan gejala? Menimbulkan gejala, ketahuan. Terus dari Mbak Risti, teori itu menjelaskan suatu gejala atau menimbulkan suatu gejala? Menjelaskan, ketahuan juga. Menurut Mas Firman, teori itu, saya tanya ke anak ekonomi dulu ya, karena ini sangkut pautnya dengan ekonomi. Friend dong. Ayo Mas Firman, teori itu menurut sampean aja. Teori itu menjelaskan gejala atau menimbulkan gejala? Hah? Menimbulkan dua-duanya? Gak apa-apa, agnostik kan? Islam. Gak apa-apa Mas. Ayo menurut sampean gimana Mas? Enggak, saya minta kecondongan lah, kecondongan. Karena saya butuh pilihan, nggak butuh komprehensifnya kali sampean. Menjelaskan gejala, oke. Jadi saya tanya yang pemerhati sosial juga, Mas Sofwan, menurut sampean, kan sampean aktivis, ya, teori-teori sosial sampean sudah memahami. Teori itu menjelaskan suatu gejala atau menimbulkan suatu gejala apa tadi? Menyebabkan terjadinya suatu gejala. Menjelaskan. Oke. Kalau Mas Fakih saya nggak mau tanya, udah jelas ya. Sudah cukup ya. Mungkin dari Abang, menurut Abang. Menjelaskan. Rata-rata orang akan menjelaskan bahwa teori itu menjelaskan suatu gejala. Cuma Abang menjelaskan bahwa teori itu menimbulkan suatu gejala. Kenapa gak asing? Karena memang seperti itu. Jadi orang yang mengatakan dalam sektor ekonomi, orang-orang yang mengatakan bahwa teori itu menjelaskan suatu gejala, itu penganut ekonomi konvensional. Berbeda dengan ekonomi Islam seperti sampean, Mas. Makanya saya enggak asing, tahu ekonomi Islam. Sampean apa sih? Sampean ekonomi apa sih? Oh iya, jadi kritik Abdul Mannan sebagai seorang bapak ekonomi Islam ya, itu terkait bagaimana perdebatan tentang teori kan. Kalau ekonom konvensional mengatakan bahwa ekonomi itu menjelaskan bagaimana tradisi perekonomian suatu negara atau suatu apa gitu, tentang perekonomian itu untuk dijelaskan. Nanang ini gini, hanya menjelaskan. Kalau ekonomi Islam enggak. Ini yang menjadi kritik dari Abdul Mannan tentang teori itu, bahwa teori gak sesempit itu. Teori itu nggak harus hanya menjelaskan, kualitatif deskriptif. Masa teori hanya sebagai kualitatif deskriptif? Teori tapi harus juga menimbulkan suatu hal yang berbentuk inovasi. Kalau secara sederhana kita mungkin kayak masa aja lah ya. Kayak kita mendengar kita belajar tentang IPA. Kalau kita belajar tentang IPA, teori itu menjelaskan suatu gejala. Bagaimana gejala fisika, gejala kimia, gejala atom, gejala apa, itu teori. Tapi kalau kita belajar teori massa, dalam artian kita mau menemukan sesuatu, ciptakan suatu hal yang baru. Teori cara buat telur dadar. Teori telur dadar. Jadi harus ada tahapan-tahapan inovasi-inovasi tertentu yang ini menjadi kritikan. Nah, Mas Firman, tadi apalagi Mas poinnya yang sampean sampaikan tadi selain dari ekonomi dan sosial tadi? Apalagi dah? Iya, Evelyn Fisher itu. Peran sosialnya dia menjelaskan gejala ekonomi dalam membantu ini apa itu namanya homo economicus untuk merangsang tingkat rasionalitas manusia dalam menghadapi ini gejala-gejala ekonomi. Makanya dalam Illusion of Money, Irving Fisher tuh mengatakan tentang ini. Manusia rasional itu dalam penentuan nilai, dia tidak melihat nilai dalam bentuk satuan nominal.
tapi melihat dalam bentuk satuan real. Karena satuan nominal tidak kebal dengan yang namanya inflasi. Makanya kalau dalam kritik ekonomi Islam sebenarnya kan ke situ. Makanya kritik ekonomi Islam itu pengennya emas terus. Karena apa? Karena stabilitas nilai emas itu lebih terjamin daripada nilai uang kertas. Karena uang kertas yang benar katanya Kak Fakih tadi hanya berdasarkan kepercayaan. Gimana kalau banyak orang yang murtad? Inflasi itu awal kemurtatan manusia terhadap kepercayaannya terhadap nilai uang. Iya, manusia-manusia murtad itu kalau sudah ada inflasi manusia itu murtad. Ida rumah mun beda orang miskin di PC banyak murtad. Apalagi uangnya tidak berbanding lurus dengan sektor real yang ada pada suatu negara. Jadi itu makanya time value of money itu menjadi kritik utama, kritik dasar atas economic value of time. Karena apa? Time value of money itu berlaku dengan prinsip adanya inflasi tiap tahunnya. Jadi time value of money ini prinsipnya ini dasar yang membangun. Jadi ini beranggapan bahwa tiap tahun pasti akan terjadi inflasi. Sehingga bagaimana untuk menstabilkan nilai nominal dengan nilai uang yang sebenarnya? Ya, karena anggap perkiraan setiap tahun akan terjadi inflasi Rp2.000. Jadi bungamu tiap tahun itu 2.000 seperti itu kan ya Mas ya? Itu cara kerja time value of money. Tapi time value of money itu mengesampingkan itu teori deflasi. Deflasi ini kebalikannya inflasi. Inflasi itu kan kenaikan harga secara terus-menerus. Kalau deflasi ini penurunan harga. Nah, itu Mas. Iya Mas Nana. Saya ingin menanyakan ya mengenai inflasi. Karena saya kurang tahu mengenai dari bidang ekonomi gitu. Saya melihat mata uang dolar itu, ya kan yang diakui seluruh dunia kan dolar kan Mas. Saya pernah nanya ke teman saya, kok bisa nilai dolar itu tiap-tiap waktu itu berubah? Kadangkala kalau dirupiahkan itu 14.000, kadangkala kurang dari itu. Nah, mungkin pengertian dari inflasi itu menurut saya itu yang sebelum tahu dari inflation mungkin itu yang benar salah satunya. Ya. Jadi kekuatan ekonomi satu negara itu salah satu aspek pengukurnya di situ. Bagaimana nilai rupiah itu kebal terhadap itu nilai tukar uang asing. Makanya kemarin kalau orang yang nggak paham ekonomi kan ada yang bilang nasionalis itu pakai rupiah, nggak pakai dolar. Itu kan aspek politik. Orang yang nggak paham ekonomi akan nyinyir. Padahal aspek pentingnya dalam kita menggunakan rupiah itu memperkuat daya tukar uang kita. Saat uang orang Indonesia itu banyak ditukar dengan valuta asing, dia menginvestasikan, saya punya uang 1 miliar, saya tukar sama dolar. Kenapa? Takutnya nilai rupiah nanti melemah, saya rugi. Oke Mas, terima kasih. Ini lagi yang saya ingin tanyakan ya. Saya ingin menanyakan eksistensi dari mata nilai atau uang itu sendiri. Karena gini, seiring berjalannya waktu ada beberapa sistem kayak Bitcoin gitu. Itu menurut saya itu merusak dari hakikat uang itu sendiri. Karena apa? Mungkin yang dari pengertian tadi segelumit pengertian mengenai tentang uang itu tidak akan jauh berbeda dengan Bitcoin gitu sebagai nilai mata tukar. Kebetulan teman saya juga main di sistem kayak gitu di salah satu, saya gak nyebut nama ya, Sistem haram ya. main di itu. Ternyata saya tanyakan beberapa 3 tahun dia menggeluti di bidang itu, mendapatkan sebuah motor, iya. Ternyata dia dapatkan dari hasil Bitcoin itu. Nah, dia dengan bermodalkan dari nilai motornya itu, tetapi karena dia bermain secara rutin, dia mampu mendapatkan
motor itu, sebuah motor itu. Nah, saya yang ingin tanyakan itu antara Bitcoin dengan uang. Sebenarnya menarik. Saya nggak nyangka akan ada yang bawa Bitcoin. Sangat menarik ya. Jadi kalau kita penganut pasar bebas, paham pasar bebas, tempat paling sempurna untuk mendefinisikan pasar bebas itu Bitcoin. Hal-hal yang berbau seperti itu ya, Bitcoin. Karena kenapa? Karena di sana yang paling berpengaruh itu ada namanya naratif ekonomi. Ini menjelaskan betapa tidak stabilnya nilai ekonomi dalam naratif ekonomi. Kenapa? Karena nilai naratif ekonomi dengan naratif ekonomi ya, di Bitcoin ini menganut naratif ekonomi. Tahu kan kemarin yang nilai Bitcoin anjlok gara-gara cuitannya Elon Musk? Ayo kan? Pertanyaannya, apakah ekonomi serapuh itu? Bayangkan, apakah ekonomi serapuh itu? Ibaratkan siapa ya, Mas Faidol. Mas sampean jelek, tiba-tiba Mas Faidol merasa baper, pengen bunuh diri. Apakah Mas Faidol serapuh itu? Kan tidak ya Mas ya. Jadi kalau kita melihat ekonomi pasar bebas yang paling sempurna ini, makanya kalau dalam pemikiran-pemikir ekonomi yang terbaru seperti Keynes itu, meskipun dia kapitalis, dia melihat ada peran pemerintah demi kestabilan yang lebih mapan daripada itu. Kan bayangkan yo, ini ekonomi dunia loh, masa serapuh itu kan enggak ya, enggak rasional. Tapi itu fakta loh dalam perumusan Bitcoin, bagaimana Bitcoin itu harganya naik turun, itu karena ada peran naratif ekonomi. Nah, terus dalam Bitcoin ini, Bitcoin itu apa ya? Bisa apa namanya? Bisa menggambarkan tentang itu. Cacatnya time value of money dalam prospek pembangunan inflasi dan kehancuran suatu negara. Kalau dalam nilai investasi itu ada namanya gelembung. Ya Mas Firman ya? Tahu ya gelembung investasi? Apa itu gelembung investasi? Gelembung investasi itu kalau dalam Fisher itu ada dua, ada uang secara nominal, terus ada harapan, ada faktor psikologi juga ya, ada harapan menjadi variabel B-nya. Itu harapan ekspektasi dari masyarakat yang tidak sesuai, itu menyebabkan gelembung yang meruntuhkan Wall Street, yang menyebabkan depresi ekonomi dunia. Apakah ekonomi serapuh itu? Enggak ya, 100 tahun sekali, termasuk kuat ya. Hah? Iya, itu Ronaldo, Elon Musk itu semuanya bentuk dari naratif ekonomi. Ya, di mana narasi seseorang dapat merapuhkan suatu tata nilai dari suatu ekonomi. Makanya fitnah itu kejam. Fitnah itu kejam Mas. Karena kalau dalam sektor ekonomi dengan pendekatan naratif ekonomi, fitnah itu dapat meruntuhkanmu, dapat meruntuhkan suatu negara, dapat membuat depresi dunia. Ya. Jadi time value of money itu dengan gelembung-gelembungnya itu, gelembung-gelembung itu sektor real yang tidak dapat menjamin ekspektasi yang sedemikian rupa, sama yang seperti dikatakan Mas Faiz tadi. Kalau suatu bank mencetak 1 M, terus dia menuntut kita mengembalikan 1,2 M, duanya udah dapat dari mana? Nyetak sendiri. Kan enggak ya? Duanya dapat dari mana? Makanya bank itu suka bermain-main dengan sektor real. Kalau kamu mau ngambil uang secara nominal, serahkan dulu dong sektor realnya, enak banget yo. Iya kan? Iya kan? Selalu seperti itu. Kenapa? Karena sektor real bisa kalian mainkan nominalnya. Tapi nominal gak bisa memainkan sektor real. Iya dong. Jangan jadi orang bego. Makanya kalau ada orang yang berprinsip gak mau minjem ke bank itu bagus. Dia berani mengorbankan persaudaraan dengan temannya.
Prof pagi. Nah, saya jadi teringat ngomong-ngomong terkait sosok Keynes ya. Ini sangat bertentangan sekali ya kalau kita membawa gagasannya Keynes. Karena kalau kata Keynes itu tidak selalu berpengaruh antara jumlah peredaran uang dengan jumlah harga barang. Itu tidak selalu stabil, tidak selalu saling berpengaruh. Nah, yang dimaksud Keynes itu adalah misalnya peredaran uang itu stabil, tapi biaya produksi itu belum tentu juga stabil sesuai dengan peredaran uang. Artinya bagaimana? Ketika peredaran uang stabil, tapi kalau misalnya ada peningkatan dalam biaya produksi, itu juga akan membuat harga barang juga akan naik. Jadi ini bisa disimpulkan bahwasanya keduanya itu tidak saling berpengaruh. Kalau kata Keynes, gitu ya. Itu merupakan kritik dari Keynes. Selain itu ada tambahan dari Keynes bahwa ada kalau Keynes itu yang menjadi ciri khas dari Keynes itu menambahkan satu variabel lagi. Itu ada namanya secara sederhana ya, saya lupa bahasanya tipologi yang digunakan Keynes. Pokoknya itu adalah kalau Keynes ya Mas Firman ya, uang itu dijadikan sebagai komoditas kan. Itu yang menjadi variabel tambahan dari Keynes. Kalau Irving Fisher kan nggak ada. Sebelum Keynes itu tidak menjadikan itu sebagai komoditas. Uang itu tidak diproyeksikan secara komoditas. Uang itu bukan komoditas seperti itu. Nah, itu jadi apa itu ya istilahnya ya? Pokoknya laju investasi tentang investasi. Bagaimana uang itu dijadikan sebagai komoditas. Nah, itu menjadi kritikan terhadap Keynes. Tapi kalau menurut Irving Fisher, kenaikan harga yang sedemikian itu tidak dikatakan sebagai inflasi. Anggap istilahnya yang dikatakan kalau Fisher ya hanya karena kuantitas uang aja memang tidak ada variabel tambahan. Kalau Fisher hanya ini aja pure. Kalau kenaikan harga yang diakibatkan oleh faktor lain selain peredaran jumlah uang, itu Fisher tidak mengatakan sebagai inflasi. Itu hanya kenaikan harga secara biasa aja. Ada kenaikan harga bukan inflasi. Karena itu tidak akan lama, karena akan stabil dengan sendirinya. Karena kenaikan karena hanya perbedaan tarif. Makanya kalau kita mengadakan bisnis jasa, kan yang paling abstrak nih jasa kan ya. Kalau bisnis properti, bisnis produksi, sesuatu yang menghasilkan barang jelas nilainya. Ini loh. Kalau jasa apa barangnya? Kayak guru. Kan gak jelas. Makanya guru itu nggak bisa dinominalkan karena pahlawan tanpa tanda jasa. Jasa pun tidak bisa dideteksi seperti apa. Ya. Makanya kalau kita minta bayaran terhadap seseorang itu proporsional. Karena kalau tidak proporsional dapat menyebabkan secara makro ya. Saya masuk ekonomi langsung tertarik secara makro. Kenapa? Karena pandangan seseorang yang sudah makro secara ekonomi tidak akan sereceh orang-orang mikro. Orang mikro berusaha untuk kaya, orang makro berusaha untuk stabil. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebebasan finansial sesuai apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki, stabilitas ekonomi itu nomor 1. Dalam artian apa? Kebal terhadap inflasi. Bahkan orang yang stabil dapat mengambil untungan dari inflasi. Kayak mau tahu sistem, wis nyerah aja sampai. Jadi saya kalau menurut perspektif ilmu-ilmu sosial terhadap ekonomi gimana Mas? Kami kan adalah anak yang durhaka dan memisahkan diri dari sampean. Mungkin ada dari yang lain, mas-masnya, abang-abangnya. Yang menentukan peradaban itu sosial atau ekonomi.
Keren. Ini perdebatan antara saya dengan dia pastinya. Ya Mas ya. Apakah yang menentukan peradaban itu sosial atau ekonomi? Kita lihat secara mendasar. Jadi sebelum kita menentukan peradaban, perdebatan antara sosial dan ekonomi, kita analisis. Yang menentukan ekonomi itu sosial atau bukan? Pertama, pertanyaan itu, yang menentukan ekonomi, tingkat perekonomian seseorang itu sosial atau bukan? Yang kedua, yang paling menentukan tingkat sosial seseorang itu ekonomi atau bukan? Kira-kira lebih berpengaruh mana? Tingkat sosial ekonomi seseorang itu ditentukan oleh ekonominya atau tingkat sosial yang menentukan ekonominya? Kira-kira yang mana? Wah, abang mau kemana udah? Siap. Makasih bang, ditunggu minggu depan ya. Anak sosial jawabnya belakangan. Saya nanya anak ekonomi menurut Bang Faiz dulu sebagai anak ekonomi. Kan ini diskusi. Mau pakai opini saya pribadi. Apa mau pakai Fisher? Fisher gak bahas peradaban loh. Menurut sampean Mas, kehidupan sosial itu ditentukan ekonomi atau sosial kemasyarakatan yang menentukan ekonomi? Jangan pakai prinsip agnostiknya Mas Firman. Dua-duanya. Poligami. Ini ya, Nanang? nyambung. Ya. Jadi sebenarnya sosial yang ngikut ke sistem ekonomi gitu. Makanya yang banyak berseru atau asroh itu orang-orang yang ini dalam ranah-ranah sosial gitu. Karena ekonominya udah mapan semua, artinya yang menarik sosial itu adalah ekonomi gitu, bukan sebaliknya gitu. Jadi ekonomi membentuk sosial. Ekonomi membentuk sosial. Ekonomi membentuk sosial. Oke. Realitas hari ini gitu. Mungkin dari yang lain sebelum anak sosial belakangan. Itu adalah pendapat yang paling berharga. Oh, saya akan jawab menggunakan agnostiknya saya sendiri lagi nih. Oh iya. Repot. Saya suka orang-orang agnostik itu sama kayak Coki mah. Ya, menurut saya bisa dua-duanya. Ekonomi membentuk sosial, sosial dapat membentuk ekonomi. Karena kenapa? Karena ekonomi sendiri bagian dari sosial. Ekonomi adalah IPS kan, ilmu pengetahuan sosial, bukan IPA tuh. Ilmu pengetahuan alam. Jadi antara sosial dengan ekonomi itu saling berkesinambungan menurut saya ya gitu. Oke. Sekarang Tanya ke pertanyaannya aja kok. Tanya seperti itu. di antara dualisme sampean. Oke, apakah perbandingannya 50-50? Iya, namanya saling berkesinambungan kan. Tadi kan Iya kan? Semuanya stabil kan? bisa saling mempengaruhi. Cuma kan dalam tataran matematik itu 50-50 enggak? Kalau enggak 50-50 saya mau bertanya gitu. Enggak netral. Kalau netral saya enggak jawab. Agnostikku enggak peduli. Saya mau nanya, yang lebih berpengaruh yang mana gitu? Kan tidak bisa dibuktikan 50-50. Jadi saya buktikan, saya minta yang enggak 50-50. Lebih berpengaruh mana gitu Mas menurut sampean? Ya sama-sama berpengaruh. Sama-sama. Oke, saya bertanya. Dalam menggerakkan perekonomian dunia, mana yang lebih berpengaruh? Kapitalisme atau Marxisme? Kapitalisme atau Marxisme? Menggerakkan perekonomian dunia, lebih pengaruh mana? Saya mau bisik-bisik ya. Kapitalisme. Kapitalisme. Oke. Apa? Jadi antara keduanya itu tanpa bahasa nggak ada apa-apanya. Lah iya kan? Lah iya kan? Sosial ekonomi tanpa bahasa nggak ada apa-apanya. Nggak ada interaksi. Bahasa. Itu tetap namanya bahasa tubuh. Iya. Gak apa-apa kalau mau dipaksain. Oke, sekarang sampai kepada ini tanggapan Prof Mis sebelum yang paling berharga. Pilihannya antara yang menggerakkan ekonomi dunia itu
pilihannya kapitalisme dan marxisme. Sebenarnya bukan pilihan kalau menurut saya. Karena marxisme itu adalah salah satu bentuk kritik terhadap kapitalisme. Artinya bagaimana? Kalau ketika kita hari ini, kita hidup di era globalisasi. Kita memiliki salah satu forum, World Economic Forum, tahu kan ya? Forum ekonomi dunia. Nah, dari sebuah forum atau konferensi seperti itu sudah bisa dijelaskan siapa orang-orang di baliknya. Nah, ngapain kita masih, jadi marxisme bukan pilihan lagi, kecuali marxisme menjadi sebuah antitesis. Itu baru cocok. Pas Mas Firman ditanya, kamu kenapa kok milih kapitalisme? Apa Mas? Wah, kirain dapat ilham. Gak apa-apa kalau antitesis. Yang penting bukan ilham aja lah Mas ya. Sekarang mungkin apa Mas Sofan. Ayo Sofan. Yang lebih berpengaruh mana? Ekonomi itu membentuk sosial atau sosial membentuk ekonomi? Ekonomi membentuk sosial atau sosial membentuk ekonomi gitu ya. Kalau di era tradisional saya baginya dua sih gitu. Kalau saya pribadi, kalau di era tradisional mungkin lebih berpengaruh sosial untuk membentuk ekonomi. Kalau era tradisional. Tapi di era modern seperti halnya hari-hari ini, mau tidak mau tetap ekonomi membentuk sosial. Itu menurut saya. Jadi realita hari ini ya kita dibentuk oleh ekonomi gitu, sosial kemasyarakatan kita. Untuk mungkin. Kalau menggunakan perspektif sosial ya, karena emang enggak, karena emang kalau kita mengacu kepada peradaban yang lalu-lalu, ekonomi, baik ekonomi, agama, dan problem lainnya itu menjadi latar belakang suatu peradaban, dan problem solvingnya itu pasti pendekatannya humanisme gitu. Jadi peradaban itu dihitung dari problem solvingnya, yaitu pendekatan sosial terkait dengan ekonomi. Itu menjadi latar belakang aja. Kalau pada pertengahan dulu kerancuan antara pemodal dan juga kaum buruh, itu problem. Tapi problem solvingnya adalah munculnya marxisme yang berbasis pada sosial gitu loh. Jadi peradaban tetapnya dihitung adalah humanisme yang terkait dengan sosial gitu loh. Jangan diputar-putar. Ini kalau anak sosial kayak gini. Perlu kita ketahui dulu ya, bagaimana genealogi dari negara-negara hari ini itu terbentuk. Genealogi dari negara-negara hari ini itu terbentuk tidak lepas dari peran kolonialisme. Kolonialisme itu adalah salah satu indikator di mana peranan ekonomi itu sangat besar dalam mempengaruhi peradaban. Nah, kalau kita melihat yang berpengaruh pada peradaban, ya jelas ekonomi. Tapi lagi-lagi ekonomi tidak akan bisa stabil, tidak akan bisa mapan tanpa adanya peran sosial. Jadi gitu, kalau menurut saya sendiri, itu tidak akan muncul tanpa adanya motif untuk mendominasi. Nah, lagi-lagi kalau kita tarik pada kesimpulan seperti ini, itu akan kembali pada ranah sosial dan psikologi. Oke, tujuannya untuk menguasai. VOC tujuannya untuk apa? Untuk merebut SDA di Indonesia atau lain sebagainya. Tapi sebelum tujuan itu tercapai, itu lebih dulu muncul motif untuk menguasai, untuk mendominasi orang lain. Dan itu berangkat dari motif pribadi, bisa dari motif kelompok. Kemudian bisa menentukan, oh ini yang perlu digarap, oh ini perlu digarap secara ekonomi. Tapi semuanya tetap berangkat dari motif untuk mendominasi, gitu. Tapi kalau mau tarik lebih jauh lagi, sebenarnya ini kan bahas soal orientasi aja gitu. Orientasi kehidupan itu mau dibawa kemana gitu. Makanya kehadiran Islam itu ya untuk itu, untuk tidak mengkacaukan sebuah sistem gitu. Makanya kalau orientasinya tetap duniawi, kita tetap akan gaduh gitu. Tapi kalau orientasinya transendental, Islam hadir di sisi atau di tengah-tengah masyarakat, antara bagaimana sistem ekonomi berlaku, bagaimana sistem sosial berlaku. Saya pikir nggak bakal ada persoalan tuh, dan nggak akan ada kolonisme dan lain-lain gitu. Tapi ternyata justru hilangnya sebuah persoalan itu juga hampanya sebuah kehidupan gitu. Nah, bagi saya makanya semuanya adalah keberkahan gitu. Dan secara luas ya ternyata ini juga apa ya, masih dalam ruang lingkup jebakan Islam atau jebakan Batman gitulah kira-kira. Nah, mungkin itu dulu.
Mas, itu kalau dalam ekonomi Islam itu menghilangkan persoalan tuh karena apa ya? Apa karena nggak boleh nanya? Membahas Visser lagi. Tapi Visser ini juga meskipun pada dasarnya dia mengatakan memberikan tesis bahwasanya jumlah peredaran uang itu akan seimbang dengan jumlah atau biaya produksi. Nah, tapi itu tidak berlaku ketika biaya produksi dalam mengatasi sebuah kemiskinan. Ini saya tarik pada ranah sosial. Itu tidak akan berlaku biaya, jumlah biaya ataupun harga biaya itu tidak akan berlaku dalam mengatasi sebuah kemiskinan. Karena ketergantungan terhadap peredaran uang tadi, mau bagaimanapun tergantung uang, peredaran uang. Yang miskin mau kayak gimana pun itu tidak akan berpengaruh jumlah barang ataupun harga barang. Nah, ini agak sedikit kontradiksi dengan sosok seorang Visser yang merupakan seorang kapitalisme. Benar gak? Visser ini adalah seorang kapitalisme ya? Iya. Visser ini adalah seorang kapitalisme. Tidak ada yang menyampaikan secara eksplisit. Nah, Iya. soalnya gini, kalau kita berbicara masalah kapitalisme, ada salah satu nilai positif yang mungkin kita lupakan terkait kapitalisme. Mungkin selama ini kita memandang kapitalisme itu adalah negatif. Tapi dalam bukunya Adam Smith, The Will of Nation, itu dijelaskan bahwasanya salah satu prinsip kapitalisme itu adalah carilah uang sebanyak-banyak, gali uang sebanyak-banyaknya, tapi kemudian kamu harus menjadi orang yang bermanfaat. Pekerjakan orang sebanyak-banyaknya juga. Nah, tapi hal ini saya belum temukan di tesis-tesisnya Visser dalam menghadapi proses kemakmuran ataupun kemiskinan kayak gini. Jadi menarik kalau kita lihat bagaimana peredaran uang ditarik ke dalam konteks kemiskinan ya. Kalau apa? Kalau nggak salah yang di Adam Smith itu The General Theory of Moral. Di sana ada. Soalnya kalau kritikan dari seorang Amartya Sen itu orang-orang kapitalis sekarang yang mengatasnamakan dirinya kapitalis itu anggaplah kita mari macam kitab. Mereka hanya berlaku pada bagaimana faktor personal itu pribadi itu lebih efektif dalam menggerakkan suatu roda perekonomian daripada kepedulian terhadap sosial semacam itu. Sehingga benar katanya Kak Fakih tadi. Orang-orang itu sampai lupa bahwa saat sisi positif dari nyari uang sebanyak-banyaknya itu untuk berbuat baik kepada sesama sebaik-baiknya kan gitu ya. Bahwa apa yang kamu dapatkan itu bukan menjadi alasan untuk itu sebagai pembenaran, itu menjadi hak konsumsimu semata. Jadi kalau ditarik dalam itu Kak, kemiskinan itu sangat menarik sekali ya. Anggap ini kita bagi ada beberapa lapangan ya. Ada dua aja biar gak banyak. Dua aja. Karena ada kaya, ada miskin. Agar tidak terjadi inflasi, maka anggap apa? Uang yang jumlah yang beredar anggap 1 M. Jumlah barang anggap 100 ton beras tadi. Harga yang ada berarti 10.000 tadi. Ini nggak ada rumusnya ya, saya ngarang sendiri. Cuma saya kasih gambar biar lebih mengena. Bagaimana kemiskinan itu terjadi? Karena tidak adanya pemerataan distribusi uang. Kemiskinan itu kan hanya distribusi uang yang tidak merata. Kemiskinan itu. Kemiskinan. Jadi kalau dalam orang ekonomi, orang miskin itu bukan karena mereka malas. Karena orang bekerja atau tidak bekerja itu anggaplah bebas lah ya, kemauan. Orang malah. Mau minta perspektif yang mana nih tentang kemiskinan? Hah? Mau minta perspektif yang mana? Terserah sih. Karena kalau kemiskinan secara umum dalam ekonomi ini bukan tokoh-tokoh tertentu, sama kayak uang. Sama kayak bagaimana mendefinisikan uang. Dalam ekonomi kemiskinan itu seperti apa? Alasan mereka miskin itu seperti apa? Kalau dalam kapitalisme, kemiskinan itu ditanggungjawabkan kepada orang-orang karena dia malas dan lain sebagainya. Kalau dalam Marxisme itu karena kekejaman suatu struktural. Cuma kalau kita lihat secara fundamental, kita lepaskan variabel-variabel itu. Kita lepaskan variabel-variabel kehendak orang.
secara kalau kita menganut katanya, saya paling kagum nih materi yang Hans Kelsen teori hukum murni, Mas. Ini melepaskan variabel-variabel hukum pure hukum murni sehingga kita dapat melihat fungsi hukum secara radikal seperti ekonomi. Paling dicekal, tapi itu paling menggambarkan, Mas. Saya paling naksir itu. Yang murni-murni itu. Nah, kalau kita melepaskan variabel itu, kemiskinan itu hanya karena adanya tidak pemerataan distribusi. Faktor-faktornya banyak. Biasanya yang menyebabkan kemiskinan, faktornya yang biasanya dipermasalahkan itu tidak tercampainya full employment namanya. Full employment ini adalah namanya? Pengangguran. Banyaknya pengangguran ya. Baik itu pengangguran karena dia malas, karena dia itu sistem atau lainnya, kita itu variabel lain ya. Kita ada. Biasanya yang nganggur itu mabuk-mabuk. Nganggur merah. Ya. Jadi secara mendasar kemiskinan itu dilepaskan dari variabel yang lain-lain tadi. Kemiskinan itu ada karena ketidakmerataan tadi. Sehingga ada kelas-kelas itu. Karena uang yang beredar ini tadi 1 M ini tidak merata. Anggap di sini orang kaya ini megang 900 juta, yang ini 100 juta. Sedangkan harga yang berbentuk 10.000. Apakah orang miskin mampu membeli ini? Makanya kalau ada, saya melepaskan itu ajaran Islam atau enggak saya bodoh amat. Tapi secara ekonomi itu terjawab bahwa orang kaya itu hanya orang yang dikaruniakan kelebihan, yang diamanahkan untuk menciptakan kestabilan ekonomi. Kesalahan yang cacat dan mungkin karena ketidakmampuan pemerintah mengintervensi kepemilikan harta secara pribadi. Harusnya kalau kita tidak mau inflasi saat terjadi seperti ini dong taruh ke sini dong. Cara kita beda, cara kita nyetak uang lagi dong, kita ngutang dong, kita biarkan yang sini, yang di sini biarkan aja 900 nih, kita nggak bisa mengintervensi 900 di sini. Akhirnya kita mencetak uang, kita berikan bantuan secara tunai, bantuan secara ini, jadi menambahkan jumlah uang beredar. Inflasi dong, uang nambah, ini juga nambah bego, kan gitu ya, ini nambah juga. Sia-sia dong, nggak sia-sia banget, tapi sia-sia. Maksudnya efek samping yang ditimbulkan terhadap inflasi yang terjadi makin tinggi. Ya. Jadi saya melepaskan nilai-nilai yang tidak objektif bahwa itu subjektif Islam dan lain sebagainya, tapi itu rasional secara ekonomi untuk mengatasi inflasi. Tapi kita terbentur hak dan kewajiban. Tidak boleh pemerintah mengintervensi ini. Salah satu jalan yang legal dalam mengintervensi ini hanya pajak. Itu pun orang kaya memiliki banyak cara untuk menghindari pajak. Ya kan ya? Kalau saya baca dari praktisi-praktisi kapitalis, orang kaya itu mempunyai segudang cara untuk menghindari pajak. Bagaimana caranya? Penghasilan mereka dimasukkan dalam bentuk perusahaan. Uang-uang mereka diinvestasikan dalam bentuk aset real dan lain sebagainya. Atau dengan cara yang curang, diatasnamakan orang. Atau dengan cara lain. Makanya kan ada yang mengatakan, kenapa kok nilai seni bisa semahal itu? Orang bego, maksudnya orang yang tidak, kan semahal itu kajian ekonomi ya. Bukan kajian teori nilai filsafat. Itu karena itu estetik dan sebagainya, bego. Itu pendekatannya nggak proporsional. Mahal itu pendekatannya harus ekonomi, pakai ekonometrika itu. Jadi kalau kenapa itu mahal, itu cara orang-orang kapitalisme untuk menyelamatkan hartanya dari pajak yang dibebankan. Saya mau bertanya secara rasional, siapa yang mau membeli lukisan yang tidak berguna, yang tidak produktif? Kalau orang-orang kaya, batasan mereka dalam mengkonsumsi suatu barang itu harus produktif. Yang tidak produktif, saya tanya orang rasional aja, tidak produktif, tidak apa dan sebagainya, dengan harga yang sedemikian melangitnya.
Ada pembelaan itu hobi. Kalau sudah cinta, wow, orang kaya tidak cinta selain kepada uang. Men, no. Ya, jadi apa ya? Oh, itu lain persoalan itu. Nanti Amartya Sen menjawab ya firman. Tapi kalau kita melihat kapitalisme praktisi kapitalisme secara licik, emang seperti itu konsepnya. Termasuk lelang, sistem lelang. Sistem lelang. Kalau apakah rasional orang membeli suatu barang dengan harga sedemikian rupa? Sebenarnya itu adalah permainan nilai, teori nilai uang itu. Makanya kalau dalam merek ternama, kalau coba orang desa, temon tak baju dina sedekah kaki. Ya, di sedekah kaki. Itu merusak nilai, harga loh. Kalau orang-orang yang ngerti tentang teori nilai, dibiarkan busuk di tempatnya biar jadi pupuk. Dalam artian dia tidak distribusikan itu agar harga tidak makin hancur. Bagaimana Islam menjawab itu? Mubazir kena tak oleh sampai betul harus didistribusikan. Bagaimana Islam menjawab itu? Anak-anak ekonomi Islam silakan, nggak apa-apa. Silakan. Nah, pertanyaan yang mungkin ditimbulkan ya dari diskusi ini, mungkin sederhananya gini. Apa kaya itu kapitalis atau kapitalis itu kaya gitu? Apa sudah tentu kaya itu kapitalis gitu? Soalnya gini Mas, kalau nggak mau mengaca ini ya, terus sesuai dengan pertanyaannya Mas Fakih tadi, kalau mau dibilang Fisher ini seorang kapitalis, tapi di sisi lain dia punya konsep yang justru itu sangat inilah visioner bagi masyarakat secara luas. Saya pikir itu juga permainan ini hanya pembenaran saja gitu. Nah, andai kata andai kata semua sektor real juga diserahkan ke masyarakat, kan dia juga gak bisa membantu masyarakat gitu. Artinya dia juga membenarkan posisi dia sebagai seorang kapitalis gitu. Walaupun dibumbui dengan harus begini kepada kehidupan sosial gitu. Tapi faktanya kan kita juga punya hak sebenarnya kan kepada lahan-lahan yang real tadi gitu. Nah, saya pikir itu sebelum masuk ke ini loh gitu. Nah, makanya saya terjebak sebenarnya kapitalis itu sudah kaya itu apa sudah pasti kapitalis gitu. Itu Mas. Ya, ini orang kaya itu kapitalis. Kita bisa melihat bagaimana Max Weber, seorang sosiolog. Maaf Mas, saya pinjam tokoh sampean. Sebagai anak tiri sampean, saya menggunakan tokoh sampean. Dalam bukunya Spirit Kapitalisme dan Etika Protestan, Max Weber itu mengkategorikan bahwa kapitalisme itu kecenderungan asasi manusia. Kalau nggak salah di halaman 18. Iya, kenapa ya? Jadi kayak Ustaz Adi Hidayat dong. Iyalah, wong ditulis di skripsiku. Ya, jadi Max Weber mengkategorikan gitu. Jadi hasrat kaya itu memang sudah milik dasar alamiah manusia. Dan cara-cara kapitalisme itu adalah cara-cara yang paling mendukung, yang paling kau paling mengerti aku gitu. Itu cara-cara kapitalisme. Orang-orang miskin pun yang mengatasnamakan Marxisme dan lain sebagainya itu juga digerakkan oleh hasrat untuk kaya. Minimal kalau kita nggak mau mengatakan kaya, minimal mereka bisa dicukupi meskipun mereka tidak mampu secara pribadi. Subsidi aku seperti itu ya. Jadi apakah orang kaya itu kapitalis? Apakah orang kaya kapitalis? Kalau secara asasi, kalau kita nggak mau pakai pembentengan definitif secara kapitalisme ini adalah orang yang sedemikian. Menurut Max Weber, semua orang pada dasarnya kapitalis dengan hasrat kekayaannya masing-masing. Dan apakah seorang kapitalisme itu pasti kaya? Kalau nggak kaya pasti jadi Marxis, Mas.
Nah, jadi orang yang gagal jadi kapitalis itu pasti Marxis. Karena kegagalan mereka mencapai kekayaannya, bagaimana cara yang lain? Antitesisnya Marxisme. Cek. Kalau dilihat dari konsepnya Irving Fisher ini kan stabilitas uang yang beredar itu kan menjadi dua kategori. Yang pertama dia menjadi problem, bisa menjadi problem masalah keuangan satu negara. Tapi di satu sisi dia bisa menjadi problem solving justru. Ya kan? Jika terjadi defisit, inflasi dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi problem solving untuk memecahkan inflasi suatu negara. Benar begitu kan ya? Tapi masalahnya inflasi itu sebab-sebabnya itu tidak hanya terkait dengan stabilitas keuangan. Bisa terkait dengan tingginya permintaan barang dan lain sebagainya. Contohnya Venezuela misalkan. Venezuela itu masuk minyak terbesar kan di dunia nomor 1. Ketika dihukum oleh Amerika, lumpuh ekonomi suatu negara bukan karena stabilitas keuangan, tapi karena apa? Karena jika tidak ada ekspor minyak keluar, maka pemodal yang ada di dalam itu pada minggah dari Venezuela. Jika pemodal keluar dari Venezuela, banyak buruh, banyak permintaan minyak yang jeblok, yang banyak dalam suatu negara, sehingga permintaan itu berkurang, sehingga inflasi terjadi. Sehingga inflasi yang terjadi gara-gara jebloknya satu barang, itu apa yang bisa dilakukan oleh stabilitas keuangan sehingga stabilitas keuangan menjadi problem solving dari masalah inflasi yang berbeda latar belakangnya, begitu maksudnya. Sebenarnya itu pengaruh secara tidak langsung, Mas. Pertimbangan dari inflasi ini juga ada hutang negara. Boleh Venezuela gini, tapi lihat hutangnya. Seperti Indonesia pada zaman dahulu, 98 inflasi kita yang membuat krisis 98, krisis moneter. Ya, inflasi itu sangat erat kaitannya dengan krisis moneter. Krisis moneter itu berkaitan dengan uang, selalu dengan uang. Salah satunya tentang hutang. Jadi bagaimana kita melihat kestabilan uang kita? Lihat pemasukan dikurangi jumlah utang. Jadi tidak stabilnya nggak hanya tentang jumlah uang yang ada, tapi kurangi dulu sama jumlah utang yang kita anut. Kita menganut sistem hutang kan ya, Indonesia menganut sistem hutang. Karena kalau nggak menganut sistem hutang, kita nggak akan merdeka. Iya, kenapa? Karena syarat pengakuan secara de jure Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia adalah semua hutang yang dimiliki oleh Belanda harus ditanggung Indonesia. Jadi kita itu merdeka enggak sih? Orang politik, orang hukum, iya. Orang ekonomi, no, sama sekali tidak. Jadi itu pengaruh-pengaruh tidak langsung saja, karena apa-apa yang terjadi gini, itu pasti standar ukurannya pasti sistem moneter. Sistem moneter inilah yang nanti memberikan ijtihad tentang ini terjadi krisis moneter atau enggak, terjadi inflasi atau enggak, sistem moneter. Jadi uang sebagai satuan nilai dalam sektor-sektor produksi itu, apa yang terjadi gini, pemecatan buruh, ini semuanya diuangkan, anggaplah diuangkan lah, untuk menimbulkan suatu tatanan satuan nilai yang dapat diukur secara matematik. Kalau Irving Fisher secara matematik, bahwa negara ini bangkrut, negara ini inflasi, negara ini sudah tidak layak melanjutkan roda suatu kepemimpinan. Jadi kita ambil aja. Jadi biasanya kayak gini nih, orang negara-negara yang sudah tidak dapat membayar hutangnya akan diambil oleh negara penghutangnya. Seperti itu. Sebenarnya kalau problem solving yang secara spesifik itu ini nggak ada kayaknya. Maksudnya ini harus dianalisis lagi. Soalnya Fisher ini seperti tadi, teori yang diajukan oleh Fisher itu teori kualitatif deskriptif, tidak inovatif. Kan kalau problem solving butuh inovatif, sama seperti Islam. Islam kan datang sebagai problem solving, bukan deskriptif kualitatif. Jadi Islam memang, jadi kalau ada orang
yang menggunakan Islam sebagai kualitatif deskriptif sebenarnya agak aneh. Karena memang Islam bukan untuk mendeskripsikan sesuatu. Yang diakui oleh Islam dalam mendeskripsikan sesuatu ya hal-hal metafisik. Akui nggak apa-apa. Tapi kalau dalam hal-hal yang ini dengan mengatasnamakan Islam, skeptis harus. Karena Islam memang problem solving. Tapi kalau punya Irving Fisher ini mas, untuk ranah problem solving saya nggak tahu. Tapi secara deskriptif dia menjelaskan ini. Teori inflasi itu terjadi seperti ini. Jadi ini butuh kreativitas Mas Firman sebagai seorang ekonom pure. Sampean kan murni kan, nggak ada nilai-nilai Islamnya. Butuh mas, butuh kreativitas Anda. Apakah ini dapat mengatasi inflasi? Setidak-tidaknya ini dapat mencegah sebagai analisis rasional. Oh, dalam metode pencetakan uang agar tidak terjadi inflasi, maksimal tiap tahun hanya 2M, tidak boleh lebih. Seperti itu. Hanya seperti itu. Tidak bisa menjadi secara langsung, Mas. Karena bisa berakibat fatal juga. Ya, mungkin ada yang lain. Menarik kata Faiz tadi. Kaya itu adalah kapitalis atau kapitalis itu adalah kaya. Saya berangkat dari dua argumen. Yang pertama dari pendapat kaum Marxisme. Marxisme itu tidak akan ada tanpa adanya sumbangsi pemikiran dari seorang Friedrich Engels. Nah, Friedrich Engels, konsep kapitalisme pertama kali itu muncul bahkan bukan terjadi pada kapitalisme itu sendiri, tetapi pada di ruang lingkup penindasan feminisme. Kalau ingin baca selanjutnya silakan baca judulnya The Origin of the Family, Private Property and States. Itu dijelaskan bahwasanya yang dimaksud kapitalisme itu adalah orang yang memperkaya dirinya sendiri yang kemudian melakukan penindasan. Jadi tidak hanya memperkaya dirinya sendiri. Jadi intinya memperkaya kepemilikan modal pribadi, kekayaan pribadi, dan juga secara perilaku itu juga lebih menindas. Jadi kalau menurut Marxisme itu gak ada bedanya antara dualisme tesis tadi. Kapitalisme itu adalah kaya dan kaya itu adalah kapitalisme. Tapi kalau kita berangkat dari argumen orang-orang yang non Marxis, mungkin anggapannya akan berbeda. Mereka akan menganggap bahwasanya kapitalisme itu pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu mereka adalah seorang kapitalis, karena mereka bisa saja dengan kekayaannya bisa membantu kaum mustadhafin. Jadi seperti itu. Ada Islamnya sekarang Prof Fakih. Ini warna baru. Jadi akhirnya kita menemukan benang merah ya dari pendapat dari Prof Fakih ya, mengemukakan dari pendapat Friedrich Engels. Jadi seorang kapitalis. Hah? Gak ada. Benang merah aja mas. Aku kan. Ya. Jadi salah satu faktor yang menjadi tolak ukur yang membedakan seorang kapitalis itu bukan letak di kekayaannya, tapi bagaimana dia mendistribusikan kekayaannya. Yang dalam hal ini Friedrich Engels mengatakan itu untuk penindasan. Jadi saya juga ingin bertanya Mas Prof. Gini. Orang kaya menindas, anggap nalar logisnya kan lurus ya. Kaya menindas dong, kaya. Ini ada orang miskin menindas, itu gimana? Itu apakah masuk kapitalis enggak? Sudah miskin menindas. Kalau dalam konsep Islam kan, kalau kita mengatakan ada logika berpikir seperti itu kan ya. Allah itu tidak menyukai orang yang salah miskin, sombong. Gitu kan. Tahu ya? Enggak. Allah tidak menyukai orang kaya tapi sombong, apalagi orang miskin tapi sombong. Itu banyak di ceramah-ceramah masjid ya. Jadi saya ingin bertanya juga, bagaimana? Apakah orang yang miskin itu, menurut teman-teman ya? Karena ini diskusi, Firman, Bang Sofwan, saya paling kangen sama suara Bang Sofwan. Menurut sampean, apakah seorang yang miskin tapi juga melakukan penindasan, apa itu bisa dikatakan kapitalis? Firman. Masa Kak Fakih langsung kan gak asik. Bang Faiz nih. Ini ya, saya lupa nama tokonya siapa, tapi bisa dipastikan orang Prancis gitu ya. Jadi
Hah? Ya, Mbappe itu orang Prancis. Yang jadi gini kira-kira itu. Jadi yang mengakibatkan sebuah penindasan itu bukan persoalan kaya atau miskin, tapi berpengetahuan atau tidak gitu. Karena kecenderungan orang Michael Foucault apa? Iya, Michael Foucault ya kalau nggak salah. Nah, jadi sebenarnya yang menciptakan sebuah penindasan itu akibat ketidaksadaran kita terhadap relasi kekuasaan gitu. Bahwa kita sebenarnya hal yang terpisah gitu. Nah, kalau katanya Michael Foucault, kita itu nggak terpisah. Justru kekuasaan itu bertumpu juga pada kita gitu. Makanya kalau kita tidak sadar, kecenderungannya adalah ya kita dimanfaatkan. Nah, kira-kira gitu. Nah, memang fakta udah nggak punya anggaplah memiliki kekurangan tapi berperilaku sombong gitu. Saya pikir karena memang dia ini nggak tahu lah gimana, pokoknya seperti itu gitu. Kalau pakai tolak ukur berpendidikan atau tidak, maka perlu dikembangkan. Kalau pakai teori hegemoni misalkan, maka orang mempengaruhi orang lain itu tolak ukurnya adalah kekuasaan. Jadi tidak butuh orang dia kaya atau tidak, orang dia berpendidikan atau tidak, yang penting dia berkuasa terhadap sesuatu, terhadap golongan, maka itulah tolak ukur menurut saya kapitalisme yang modern bagi saya gitu. Maka kalau kamu menggunakan tolak ukur pendekatan hegemoni, itu kekuasaan gitu. Karena Engel adalah sosok yang bisa dibilang sebagai founding father dalam pemikiran konsep kapitalisme muncul, saya tetap berangkat dari anggapannya Engel. Orang kapitalisme itu bersumber dari bagaimana kehidupan neoklasik dulu itu terbentuk. Mohon maaf, bukan neoklasik. Orang-orang zaman dahulu terbentuk. Dulu orang kapitalisme itu tidak kita definisikan sebagai seperti sekarang yang kita ketahui ya. Tapi dulu yang dimaksud dengan kapitalisme itu adalah hanya cukup dengan memiliki binatang-binatang ternak dan memiliki luas hektar untuk daerah agraria pertanian. Itu dulu. Nah, dari kepemilikan modal pribadi tersebut, itu kemudian muncul kayak semacam motif. Wah, mau tidak mau saya harus menguasai, kan gitu. Itu kayak semacam secara tidak sadar tapi sadar ada upaya untuk mendominasi kayak gitu, sehingga muncullah apa yang disebut dengan kelas. Ya sama kayak di ini ya, dalam konsep Hindu. Dalam konsep Hindu kita mengenal istilah kasta. Ada Brahmana, Vaishya, Satria dan juga Sudra. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung agama juga mewajarkan terkait kelas-kelas ataupun kasta, dan yang kemudian itu menjadi cerminan dari munculnya apa yang disebut dengan kapitalisme. Seperti itu. Jadi kalau berbicara masalah apakah orang miskin yang menindas itu bisa disebut dengan kapitalis? Tidak. Kriminal. Bisa kriminal. Karena itu bukan kapitalisme lagi, tapi itu persoalan kekuasaan tadi yang dibahas oleh teman-teman itu tadi. Alhamdulillah kita mendapatkan jawaban yang komprehensif yang radikal ya. Jadi dalam satuan ekonomi, kekuasaan itu disimbolkan uang. Jadi maklum saja kalau ada yang mengatakan orang kaya itu adalah penindas, karena memang satuan suatu kekuasaan itu diukur dalam bentuk satuan nilai uang. Jadi berarti seorang kapitalis itu harus memenuhi dua unsur ya berarti Kak Fakih. Yang pertama unsur kepemilikan modal sebagai yang asasi yang berhak untuk dikatakan dia seorang kapitalis. Yang kedua melakukan penindasan. Ini yang dilawan oleh kaum Marxis yang dikemukakan oleh Friedrich Engels dalam bukunya apa tadi Kak? The Origin of the Feminism. Family. Wah, susah sekali, saya tidak bisa mengulangnya. Jadi itu ya. Jadi pertanyaan dari apakah orang kaya itu kapitalis sudah terjawab kan? Apa Nanang? Kayak dosen aku anjir. Oke, ada pertanyaan atau sanggahan baru? Hah?
Gimana? Pak Mamang saya jawab, saya Nanang. Oke, mungkin dari ilmu sosial. Ada sanggahan atau tambahan atau permasalahan? Kalau saya berusaha menghidupkan forum saya. Kalau tidak ada mau ditutup nih, gimana nih? Hah? Nanang dari Nanang. Firman. Pertanyaannya, apakah pendekatan matematika dalam teori ekonomi itu sudah sempurna dalam menjawab persoalan ekonomi? Kita akan jawab nanti. Kita akan jawab di pertemuan terakhir itu. Karena itu kritik bahwa ekonomi itu tidak hanya sebatas demikian. Ada faktor lain yang dapat menggerakkan ekonomi dan itu menjadi sesuatu jalan yang dirasa mampu untuk mengatasi kecacatan ekonomi yang anggaplah dengan pendekatan matematika kita sudah mampu mengatasi 50% atau 70% permasalahan ekonomi. 30%-nya apa? 30%-nya apa? 30%-nya apa? Yang menjadi permasalahan, apakah 30%-nya itu dapat meruntuhkan yang 70%? Karena mengandung novelty dalam pemikiran ekonomi, atau itu akan berakumulasi, berpadu menjadi 100% terhadap pengentasan masalah kemiskinan dalam ekonomi. Nanti kita akan adakan diskusi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ini saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilaksanakan dengan diskusi informal.